dan juga LD50. Oke, langsung saja. Coba dibaca. Jadi soal yang pertama itu hitung konversi dosis manusia kemencit dan persen kadar obat spironolakton yang dibuat dengan stok larutan 20 ml dan diberikan sebanyak 0,2 ml untuk obat spironolakton tablet 25 mg dengan dosis lazim 25 mg. Jika diketahui bobot serbuk 47,3 mg, hitung jumlah serbuk yang dibutuhkan. Oke. Yang pertama, konversi dulu. Dosis 20 gram untuk dosis lazim ini 25 mg dikalikan faktor konversi 0,0026. Hasilnya lalu dikonversi ke gram, jadinya 30 gram per 20 gram dikalikan hasilnya ini tadi yaitu 0,0063. Hasilnya selanjutnya volume yang dibutuhkan. Volume yang diberikan 0,2 mili. Lalu volume yang sebentar ya teman-teman. Oke. Lalu dibuat dengan larutan volume yang maaf teman-teman, 20 ya. Jadi volume yang digunakan yaitu 20 mili per 0,2 mili dikalikan dengan hasil dari konversinya tadi yaitu sebesar 0,0975.
Jadi persennya yaitu hasil dari volume yang digunakan yaitu 9,75 mg dibagi volume yang dibuat sebesar 20 ml. Oh ya, sepertinya ada yang kurang. Jadi, volume yang digunakan itu diubah menjadi gram. Jadi dibagi 1000, yaitu 0,0975 gram. Oke, jadi persen kadarnya yaitu gramnya tadi 0,00975 gram dibagi volume yang dibuat sebesar 20 ml dikalikan 100%. Hasilnya lalu kita menghitung jumlah serbuk yang dibutuhkan. Dengan cara jumlah serbuk yang digunakan dibagi kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan dibagi total dibagi bobot total serbuk. Hasilnya jumlah serbuk yang digunakan yaitu 9,75 miligram dibagi kekuatan sediaannya yaitu 25 miligram. 25 miligram sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan. Ya, itu diketahui. Ditanyakan jadi ditulis expert bobot total serbuk. Bobot total serbuknya sudah diketahui yaitu sebesar 247,3 mg. Hasilnya berapa? 9,75 mg dibagi 25. Hasilnya kita
kita balik dulu ya. Jadi di sini X sama dengan dengan 9,75 mg dikalikan ini tadi 24,3 mg dibagi 25 mg. Lalu saya jawabannya di sini ya. Jadi itu X sama dengan 9,75 dikalikan dengan 247,3 dibagi 25, hasilnya 96,447 miligram. Kita cek jawabannya apakah benar. Oke, sama ya teman-teman, ini dosis lain yang versi hasilnya 0,065, lalu 30/20 dikalikan dengan hasilnya tadi jadinya 0,0975. Lalu kalau digunakan yang diberikan 0,2, kalau yang dibuatnya 20, lalu jumlah yang digunakannya 20 per 0,25 ini dikalikan hasilnya tadi ini sebesar 0,0975, hasilnya 9,75, lalu diubah menjadi gram, hasilnya 0,0975. Lalu kadarnya hasil ini tadi dalam gram di per 20 mili dikalikan 100%, hasilnya 0,0487%. Lalu jumlah serbuk yang dibutuhkan yaitu jumlah obat yang digunakan di per kekuatan sediaan tadi, lalu sama dengan jumlah yang digunakan per 20 kali serbuk, hasilnya 9,75 per 25 sama dengan yang dicari di per 247,3, hasilnya 96,477 mg. Sama. Oke, next soal berikutnya konversi lagi. Ini saya hapus yang videonya. Soal berikutnya yaitu hitung konversi dosis manusia kepencit dan persen kadar obat simvastatin yang dibuat dengan stok larutan 20 mili dan diberikan sebanyak 0,2 mili untuk obat, maaf ya, ini maksudnya simvastatin. Untuk obat simvastatin tablet 20 mg dengan dosis lazim 20 mg jika diketahui obat sembuh 211,5 mg dan lalu hitung jumlah serbuk yang dibutuhkan. Oke, jadi dosis lazimnya sebesar 20 mg.
20 dikalikan 0,052. Hasilnya 0,078 mg. Volume yang diberikan yaitu sebesar 0,2 mil. Lalu volume yang dibuat yaitu 20 mil. Volume yang digunakan jadinya juga 20 mili per 0,2 mili dikalikan dengan hasil yang tadi yaitu 0,078 mg. Hasilnya itu dibagi 0,2 dikalikan 0,078. Hasilnya 7,8 mg. Lalu diubah menjadi gram, jadi dibagi 1000. Hasilnya 0,008 gram. Hasilnya jadi 7,8 mg diubah menjadi gram yaitu dibagi 1000. Hasilnya 0,078 gram. Lalu kita hitung persen kadarnya, yaitu ini tadi 0,078 gram. Mau kemana
dibagi 20 mili. 20 mili dari volume yang akan buat, yaitu dikalikan lalu dikalikan dengan 100%, hasilnya hasilnya 0,039%. Lalu jumlah serbuk yang dibutuhkan, yaitu caranya dengan jumlah serbuk yang digunakan dibagi kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan dibagi bobot total serbuk. Jadi jumlah serbuk yang digunakan yaitu sebesar 7,8 mg dibagi kekuatan sediaannya ini ini ya, ini maksudnya sifat sakit tabletnya ada 20 mg. Lalu jumlah serbuk yang dibutuhkan kita tulis saja X karena yang ditanyakan. Lalu bobot total serbuknya diketahui yaitu 211,5 mg. Hasilnya 7,8 dibagi 20 kali jadi 7,8 mg dikalikan dengan 211,5 mg dibagi 20 mg. Hasilnya X sama dengan 82,485 mg. Oke, kita cocokkan. Oke, jadi untuk perhitungan sifat sakitnya tadi, dosis lazimnya untuk manusia yaitu 20 mg. Oke, lalu untuk konversi dosis ke berbentuk 20 gram yaitu 20 mg tadi dikalikan dengan faktor konversinya 0,26. Lalu ini hasilnya 0,052 mg. Lalu untuk konversi dosis 30 gram yaitu 30 dibagi 20 dikalikan dengan hasilnya 0,052, hasilnya 0,0878. Lalu volume yang diberikan untuk pijit sebesar 0,2 mili, lalu volume yang dibuatnya 20 mili. Jadi jumlah sifat stabil yang digunakan yaitu sebesar 20 per 0,2 mili dikalikan dengan hasilnya ini tadi sebesar 0,078 mg. Hasilnya 7,8 mg diubah menjadi gram, hasilnya 0,078 gram. Lalu untuk kadarnya ini tadi dalam gram 0,078 gram per 20 mili dikalikan 100%, hasilnya 0,039%. Lalu untuk jumlah serbuk yang dibutuhkan yaitu total yang digunakan obat yang digunakan dibagikan kekuatan sediaannya, lalu sama dengan jumlah obat yang digunakan per bobot total serbuk. Jadi 7,8 mg per 20 mg sama dengan X per 211,5 sama dengan 82,485 mg. Itu teman-teman, karena
terkecil. Ini terbesar ya? Terbesar atau terkecil sih? Dosisnya tuh terkecil gak sih? Dosis terkecil. Iya kan? Oke, lalu ini adalah contoh soal perhitungan LD. Jadi, diketahui dosis terkecilnya 5 dengan kelipatan dosisnya 3. Lalu nilai faktor dari tabel Wheel yaitu 0,25000. Lalu hitung LD 50-nya. Oke, jadi LD 50 yaitu log D besar itu adalah dosis terkecil. Lalu untuk log D yang kecil, D kecil itu adalah kelipatan dosisnya. Nah, jadi di sini log 5 ditambah log 3. Lalu F-nya, F itu adalah faktor dari tabel Wheel-nya. Jadi sudah diketahui ya, itu 0,2500 plus 1. Sama dengan kita cari di kalkulator. Log 5 yaitu 0,69 plus log 3. Log 3-nya adalah 0,47712154. Lalu dengan F plus 1 jadi 0,25000 plus
Oke ya, jadi LD 50 OB tersebut sebesar 19,741110. Oke, itu ya teman-teman. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvira Yayati dari kelas 3B dengan NIM P27242024 Di sini saya akan murojaah tentang 10 obat yang dari pretest kemarin gitu. Selamat menyaksikan. Saya akan dibantu teman saya Nabila. Untuk obat atorvastatin atau Lipitor itu dosisnya berapa? Atorvastatin itu dosisnya sekitar 10 sampai 20 mg. Cara minumnya nanti 1 kali sehari, terus pada pagi atau malam hari. Efek sampingnya nyari otot, pusing. Ya. Interaksi obatnya nanti dia hindari jus anggur, terus juga sama antibiotik itu juga dihindari, terus anti jamur gitu. Kontraindikasinya itu tidak boleh untuk ibu hamil atau menyusui. untuk obat simvastatin dosisnya Simvastatin itu obatnya dosisnya itu 10 sampai 40 mg. Diminumnya itu 1 kali pada pagi atau malam hari. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya itu bisa nyari otot, terus gangguan pencernaan, pusing. Interaksi obatnya itu dia nggak boleh bersamaan dengan gen fibrosil, terus juga hindari juga jus anggur. Kontraindikasinya tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk obat furosemid dosisnya berapa? Furosemid itu dosisnya 20 sampai 80 mg. Berapa kali sehari? 1 kali sehari, minumnya bisa pagi. Efek sampingnya paling sering itu kencingnya terlalu sering, Terus nyari otot, kram otot. ya. Interaksi obatnya itu dia nggak boleh sama obat NSAID, terus juga obat-obat yang diabetes. Kontraindikasinya Hindari obat bukan, kontraindikasinya itu dehidrasi berat, terus sama gangguan ginjal. ya. Terus selanjutnya obat atorvastatin itu dosisnya berapa? Atorvastatin itu 10 sampai 20 mg. Minumnya itu pada setiap harinya itu 1 kali sehari. Efek sampingnya dia bisa pusing, terus nyari otot, gangguan pencernaan. Di situ Interaksi obat dia harus menghindari beberapa antibiotik. Apa saja Kontraindikasinya dia itu nggak boleh untuk ibu hamil, ibu menyusui. Terus obat varsiretik ini dosisnya berapa? Varsiretik itu isinya furosemid. Ya. Dosisnya itu 20 sampai 80 mg. Diminumnya itu 1 kali sehari. Itu
pagi. Diminumnya itu pagi hari. Ya. Terus efek sampingnya? Efek sampingnya dia sering kencing, kram otot, pusing. Interaksi obatnya? Dia tuh nggak boleh sama obat NSAID dan juga obat diabetes. Kontraindikasi? Tidak boleh untuk ibu menyusui. Kontraindikasinya itu dehidrasi berat, terus juga gangguan fungsi ginjal. Terus obat spironolakton? Spironolakton itu dia dosisnya 25 sampai 100 mg sekali sehari. Itu efek sampingnya? Nah, efek sampingnya kadar kaliumnya itu bisa meninggi, terus habis itu nyeri payudara juga, pusing. Interaksi obat? Interaksi obatnya dia tuh jangan dengan obat ACE, inhibitor dan juga ARB tanpa pengawasan. Kontraindikasinya? Kontraindikasinya itu hiperglikemia sama Hiperkalemia. hiperkalemia sama gagal ginjal. Kemudian obat gemfibrozil. Obat gemfibrozil itu dosisnya adalah 600 mg. Diminum? Diminumnya itu sebelum makan pagi dan malam. Ya, 2 kali sehari. Oh ya, 2 kali. Efek sampingnya? Dia bisa gangguan pencernaan, terus habis itu nyeri otot. Interaksi obatnya? Interaksi obatnya dia tuh dengan simvastatin, terus juga pokoknya yang dari golongan statin. Kontraindikasinya? Kontraindikasinya dia tuh penyakit hati, terus sama ginjal berat. Kemudian obat fenobibrat. Obat fenobibrat itu dosisnya sekitar 48 sampai 160 mg. Diminumnya itu 1 kali sehari waktu makan. Terus Dia itu efek sampingnya tuh dia bisa bikin nyeri otot, terus juga bikin gangguan pencernaan. Terus interaksi obatnya dia tuh juga harus berhati-hati dengan dari obat golongan statin. Terus kalau untuk kontraindikasinya dia itu bisa menyebabkan penyakit hati dan gangguan ginjal. Terus terakhir obat HCT. HCT itu dosisnya 12,5 sampai 25 mg. Itu digunakannya pagi hari, waktunya tuh tiap hari. Terus juga dia efek sampingnya bikin pusing, terus bikin sering-sering kencing gitu. Terus habis itu interaksi obatnya dia bisa jangan digunakan sama obat yang NSAID. Terus habis itu juga dengan lithium digoxin. Terus yang terakhir itu kontraindikasinya itu bisa menyebabkan gangguan ginjal berat.